Ketika Anda tahu jualan, maka Anda jualan produk kedua, produk ketiga udah semakin mudah. Kalau Anda belum tahu jualan, jualan produk pertama susah banget. Alright guys, di video kali ini saya akan membahas tentang jualan barang paling mahal. Ya, kebanyakan dari kita masih kayak mencoba jualan. Kok nggak laku ya? Kok perang harga ya? Nentuin harga gimana ya? Dan sebagainya gitu. Tapi ini saya mau mengambil dari kita zoom out sedikit, zoom out lebih luas lagi. Kemudian kita lihat apa sih sebenarnya yang bisa dijual yang sebenarnya itu paling mahal gitu ya. Alright, so saya mau cerita dulu sebenarnya. Kalau Anda mengamati orang-orang kaya, orang-orang yang super kaya banget gitu ya. Mereka tuh pasti good at something. Ya, pasti kayak kayak Bill Gates, pasti Anda tahu kayak good at something, Jeff Bezos, kayak Steve Jobs, kayak Mark Zuckerberg. Mereka pasti good at something gitu. Oke, yang bener-bener kayak core skill mereka tuh di situ gitu. Itu hebatnya di situ banget gitu nih. Nah, mereka meng-hire orang-orang yang juga good at something. Jadi kayak even kayak Steve Jobs, dia punya Tim Cook, punya Johnny Ive dan sebagainya untuk desainernya yang kayak the best of the best in the world gitu. Jadi orang-orang yang kelas A itu semua dikumpulin semua, jadilah Apple Company yang super keren banget, yang super gede banget gitu. Nah, sementara kita balik lagi ke diri kita atau ke teman-teman yang kita lihat di luaran itu yang kalau saya melihat yang di luar-luaran kayak begitu, jualan kagak bisa, hire tim kagak bisa, ngomong kagak bisa gitu. Terus mimpinya mau bisnis. Ya boleh sih mimpi mau bisnis sih, tapi kenyataannya yang satu, bayangin ya tadi orang super kaya itu good at something, terus dia meng-hire orang-orang yang dia nggak good at something itu dia hire untuk dipasang supaya ini jadi sebuah tim yang keren banget, isinya adalah orang-orang kelas A. Sementara di tempat Anda mungkin nih, Anda belum apa-apa, kemudian tim Anda tidak ada, jadi Anda berusaha menjalankan semua bagian dari perusahaan, mau ngomongin tentang finance, mau ngomongin tentang selling, mau ngomongin tentang marketing, mau ngomongin tentang branding. Anda tidak punya skillnya semua dan Anda berusaha untuk jadi besar. So how? Saya sampai menuliskan di sini tuh Anda bad at a lot of things dan berusaha maju perang sendirian. Kebayang ya kalau kita ngomongin perang nih sekarang nih, yang sana jenderalnya kelas A semua, siap perang semua, dan bahkan yang maju tuh jenderal semua. Sementara di sini Anda cuman pion, soldier yang ya udah cuman sendirian pion doang gitu. Kira-kira kalau main catur kayak gitu menang nggak sih? So Anda mesti berfokus ke apa yang Anda mau jadi strength Anda. Itu yang paling penting sebenarnya. What is your strength? Kalau saya sih suka banget di sales and marketing. Lain dari itu saya nggak bisa. Ya paham dikit-dikit lah ya, ngurusin kayak finance, baca finance, pajak itu ngomong bisa lah ya, ngomong sama tim gitu bisa lah. Tapi saya punya tim di situ. Tim yang memang jagonya di pajak, tim yang jagonya di finance. Saya punya konsultan semuanya di situ. Ya, jadi ini saya nggak mau ngomong tentang saya masih pemula dan sebagainya, itu di luar diskusi kali ini. Oke, saya pengen memberikan gambaran luas dulu di sini, bukan tentang Anda pemula nggak kuat bayarin orang dan sebagainya. Itu bukan topik hari ini. Alright, so kalau Anda perhatikan orang-orang kaya tadi itu mereka membangun yang namanya company. Mereka nggak fokus ke jualan. Mereka membangun company. Apakah orang-orang kaya itu jualan produknya gitu? Enggak. Ini perhatikan baik-baik. Mereka udah nggak nawarin lagi produknya. They build a company. A company means a group of people. Bukan I'm alone doing everything I can. Ya, bukan saya sendirian melakukan semuanya yang saya bisa pada level di mana sak semuanya, di mana jelek semuanya gitu. Jualan kagak bisa, ngomong kagak bisa, ngebangun tim kagak bisa, ngerekrut orang bingung ngomong apa, ya kan, bikin sistem katanya ditipu teman. You sucks at everything kalau Anda kayak begitu. Literally kayak begitu. So they built a company, a group of good people dijadiin satu gitu. Alright? Jadi saya pelan-pelan di sini supaya Anda nangkep idenya gitu ya. Kita nggak ngomongin jualan, kita nggak ngomongin detail yang kecil-kecil, kita ngomongin yang gede. So, mereka membangun company seperti itu, sementara Anda berusaha membangun perusahaan, membangun usaha, membangun bisnis sendirian semuanya. Well, ya, sekarang kita mulai bisa melihat kan. Oke, berikutnya. Bayangin aja nih, kalau Anda memiliki sebuah produk gitu ya, yang bisa menghasilkan uang gitu. Anda kasih produk ini kayak black box gitu ya, kayak kotak hitam gitu ya. Terus kayak Anda kasih uang, misalkan Anda masukin uang di sini, let's say 100 ribu gitu. Dalam sebulan dia keluar 1 juta gitu. Anda mau jual berapa? Kotak kayak begini. Harga kotak ini berapa? Let's say Anda bisa kayak begitu.
Keren banget ya. Dikasih 100.000 dalam sebulan dia jadi 1 juta. Ini gambaran biar gampang hitungnya aja gitu. Kalau Anda kasih 200.000 dia keluar 2 juta. Gokil ya. Jadi naiknya 10 kali gitu. Kalau Anda kasih 1 miliar di sini, dia muncul di sini 10 miliar. Nah, jadi black box ini kira-kira harganya berapa? Wah, ini kalau saya punya black box kayak gini, ya sebisa mungkin saya akan beli itu gitu kan. Sebisa mungkin orang-orang yang punya duit akan membeli itu harga berapapun dia akan beli kalau dia punya uang. Iya kan, literally karena begitu dia punya mesin itu, dia kasih duit 1 miliar jadi 2 miliar, jadi 10 miliar bahkan gitu. Ya kenapa enggak? Nah, sekarang black box itulah yang namanya adalah sebuah company. Black box ini adalah sebuah perusahaan di mana Anda kasih modal, habis itu udah dia jalan gitu. Nah, tapi company itu sendiri itu adalah apa sih company itu sendiri? Company itu adalah tim tadi. Group of people, ya, beberapa orang yang memiliki sistem dan SOP tertentu yang bisa bekerja tanpa Anda. Saya nggak mau bilang bahwa tujuan dari membangun bisnis adalah pemiliknya bisa jalan-jalan. Bukan kayak begitu. Buat saya terlalu nggak cocok lah buat saya gitu kan. Dia jalan-jalan time freedom is okay lah. Tapi bukan karena saya punya bisnis, saya mau nganggur-ngangguran di pinggir pantai terus kayak begitu. Karena kemarin saya udah nyoba jalan-jalan begitu. Setelah seminggu saya juga bosen dan pengen balik ke bisnis. Tapi yang dimaksud adalah bisnis itu sendiri bisa run without you. Anda mau ngelakuin itu juga nggak ada masalah. Tapi sistemnya sudah rapi, SOP-nya sudah rapi, sehingga ketika dikasih sesuatu inputan, dia bisa menghasilkan output yang luar biasa. 10 kali lah, 5 kali lah, whatever sih. Bahkan bisa sampai 100 kali gitu kan. Kalau company tech itu bisa sampai gede banget. Nah, sekarang berarti tugas Anda adalah gimana caranya Anda bisa meng-create black box ini. So you build the company, itu kayak membangun black box ini. Anda merekrut orang-orang yang tepat, bahkan mungkin di waktu proses perekrutan semua ini tidak ada profit buat Anda. It's okay. Karena goal Anda nantinya adalah menjual ini, black box ini, di mana ketika black box ini sudah ditawarkan ke pasar, maka orang udah ngelihat bahwa, wah, investor ngelihatnya, orang kaya ngelihatnya, wah, kalau saya beli ini, saya masukin duit segini, keluarnya segini, berapapun ini dibeli. Anda lihat sekarang Jeff Bezos di Amazon. Dia jadi orang terkaya di dunia, bukan karena Amazonnya doang loh, bukan karena dia jualan buku, terus jadi e-commerce gede, bukan itu. Anda perhatikan, berapa banyak company yang dibeli oleh Amazon. Man, like di every kategori dia punya company-nya. Dia beliin semua, karena tahu kalau ini dimasukin sekian jadi sekian, dimasukin sekian jadi sekian. Dia build the Disneyland yang saya bilang tadi. Tapi dia beli masing-masing wahananya, dia gak bangun, dia beli yang udah jadi. Ya, jadi dia ngelihat bahwa ada orang lain, kayak Anda begini, yang sudah membangun sebuah black box, semua timnya, ekosistemnya, kemudian SOP sistem dan sebagainya udah jadi, dia tinggal caplok itu tadi. Berarti tugas Anda adalah menciptakan black box. Berarti tugas Anda adalah meng-hire tim-tim kelas A supaya jadi satu dan memberikan SOP dan sistem supaya ini bisa berjalan tanpa Anda. Jadi inilah ketika Anda jual, Anda sudah bayangin aja ketika menjual black box, maka harganya udah luar biasa mahal. Tinggal sekarang black box ini kapasitasnya berapa? Apakah 1 juta jadi 10 juta? Atau 1 miliar jadi 10 miliar? Atau 1 T jadi 10 T? Itu ranahnya sekarang di situ. Itu yang menentukan harga dari black box Anda. Bisa jadi berapa gitu. Tapi kalau misalkan 1 juta dikasih jadi 1 juta 100 ya otomatis pasti lebih murah daripada 1 juta dikasih kemudian keluar jadi 10 juta. Black box-nya kan lebih keren yang 1 jadi 10 kan daripada 1 jadi 1,1. Ya, Anda paham ya di sini ya. So that's the black box. Nah, goal Anda berarti adalah meng-create semuanya ini untuk akhirnya Anda bisa menjual ini. Ketika menjual ini, maka Anda bisa menjual barang paling mahal sebenarnya. Karena Anda dapat duit banyak banget dan dari duit itu Anda bisa create black box kedua. So that's the idea sebenarnya guys, untuk menjual barang paling mahal. Ini pelajaran yang saya dapatkan kayak beberapa tahun belakangan ini sih. Ya, jadi dulu banget saya juga nggak kepikiran kayak begini. Dulu banget saya berpikir cuman, oke, saya punya suplemen, saya jualan suplemen, kemudian ya orang butuh suplemen, saya jualan suplemen, and that's it gitu. Tapi per hari ini saya mulai berpikir, oke, nanti apakah mungkin company saya akan exit, saya akan jual kayak begitu ke depannya gitu. Well, yes, jawabannya adalah yes, mungkin aja gitu. Tapi it's not now, karena saya lagi ngebangun itu. Karena kalau misalkan lagi dibangun 100.000 jadi let's say 200.000, oke, that's still good gitu kan. Tapi begitu dikasih 1 juta dia masih goyang gitu, masih belum bisa. Jadi black box-nya belum bagus banget. So I wanna build something yang ketika dikasih 1 miliar udah jadi 10 miliar, dikasih 10 miliar jadi 100 miliar. So that kind of goal
yang lagi saya lagi gerakin sendiri, lagi saya jalani sendiri gitu. Ya, itu nggak mudah, tidak semudah menemukan produk. Nemuin produk mungkin research paling lama berapa bulan research, habis itu Anda luncurin produk. Setahun udah luncurin gitu kan. Tapi kalau build a company agak jarang setahun bisa booming banget. Ada yang bisa gitu. Tapi on average itu butuh waktu yang lumayan lah gitu. Jadi video kali ini saya cuma pengen share pada Anda teman-teman di sini bahwa mulai pikirkan itu. Mulai pikirkan apa tujuan Anda membangun company ini. Apakah Anda mau hanya mengambil profitnya aja per bulan kayak begitu, atau Anda mau menjualnya dengan profit yang luar biasa besar banget, dan dari duit itu Anda build. Karena Anda udah tahu tuh cara ngebangun black box-nya tuh, tinggal build the second one, build the third one gitu aja sih sebenarnya. Kayak ketika Anda belajar di list building mastery, Anda sudah tahu cara building list sampai menghasilkan uang, kayak contohnya yang kemarin NFC. Nah, begitu dia sudah jadi kayak begitu, dia tahu caranya, oke, sudah dapat 1 miliar lebih in 8 months, maka dia sudah mempersiapkan, oke, trap kedua saya, trap ketiga saya. Dia udah siapin 2 trap baru yang di luar topik yang biasanya. Oke, jadi begitu Anda tahu caranya, it's easier Anda untuk build kedua, ketiga. Ketika Anda tahu jualan, maka Anda jualan produk kedua, produk ketiga udah semakin mudah. Kalau Anda belum tahu jualan produk pertama susah banget. Right. So, hopefully video ini memberikan Anda wawasan untuk berjualan barang paling mahal sebenarnya. Alright, semoga memberikan ide-ide baru ke depannya, and I'll see you guys in the next video. Alright, bye-bye.